Apa yang paling Om ingat tentang ibu Om dan kenangan apa yang tidak bisa Om Iya, lupakan yang bikin emosi? waktu masa-masa hidup itu, misalnya ya kami kan petani ya. Ibu saya pun misalnya ya kerja di ladang. Entah dia itu nyiangi itu rumput-rumput dari misalnya nanam kacang apa itu ada rumputnya. Ya pulang, segitu pulang. Kadang-kadang sampai rumah itu kan dia harus masak lagi gitu ya. Lah itu kebetulan berasnya habis. Dia harus numbuk padi. Nah, itu kita selalu ada padi yang sudah dijemur, tinggal nanti kapan perlu ditumbuk sedikit. Itu kalau dia mulai numbuk itu saya ambil itu palunya itu. Saya tumbukkan. Saya nggak mau ibu saya. Apa saja yang bisa saya lakukan supaya dia ringan itu saya lakukan. Karena itu saya rasa dekat saya sama ibu saya cintanya karena kasih sayang saya sama ibu karena dia ya saya rasakan kasih sayang dia kepada saya. Saya harus memberi balasan begitu. Jadi itu selalu timbul mengganggu saya. Berarti ketika pulang Ya. tidak ketemu ibu tapi ketemu pusaranya. Iya. Saya ponakan saya sebelum saya pulang itu mereka kan nyambung ya. Waktu adik teman saya itu datang dan saya minta tolong menjumpai kakak saya kasih surat, kemudian nyambung. Nah, itu sudah sebelum saya pulang sudah ada surat menyurat sama ponakan saya. Nah, terus dia cerita itu mbah itu meninggal yang wanita lebih dulu ini. Terus aku tanya saya itu kuburannya bagaimana sudah dibuat kijing apa gitu ya. Oh ya belum man, cuma hanu saja patoknya itu masih patok kayu gitu. Ya, oh kalau gitu buat ya dari beton apa semen gitu ya patokannya apa itu juga harus dari beton apa itu saya kasih uang buatlah untuk mbah wedok mbah lanang saya bilang gitu ya saya pulang itu memang sudah di batu kan ya jadi ada patoknya apa itu ya saya bersihkan sama mereka diantar ini kuburannya ini sudah bawa bunga jadi ya di situ saya bersihkan sama mereka sudah dibersihkan bersih kuburannya itu rumput-rumput dibuang terus ditaburkan bunga pada waktu nabur itu ya itu saya biasanya duduk sambil nangis saya ya pada waktu yang terakhir anak saya ikut ya saya paling ditepuk-tepuk dia karena saya nangis itu anak saya yang kecil kan Asih namanya saya pernah sama-sama dia pulang. Ya, saya ditepuk-tepuk dia juga ikut sedih. Ya begitulah nasib yang saya jumpai ya sudah nggak ada semua. Ya memang ya saya tinggalkan sudah 33 tahun. Yang saya paling selalu mengganggu itu kalau itu tetangga saya bilang dia juga ikut nyebut ibu saya mak juga itu tetangga saya itu. Tetangga itu sebenarnya bayanya hampir sama dengan Mbak Yu saya, cuma sedikit lebih tua. Dia manggil ibu saya mak, juga mak. Itu dia sering cerita, itu kalau saya datang, ikut duduk di bawah pohon itu, dia buat lidi itu. Dia mesti nanti sampai ke cerita kau, aduh saya nggak bakal ketemu lagi sama Sungkono. Dan pernah... Satu saat itu teman sekolah saya, ya setelah peristiwa itu dia waktu tamat dia terus sekolah di IKIP setelah 3 tahun itu belum selesai belum selesai studinya, terus dia nikah. Setelah peristiwa itu dia nikah, dia sudah hampir selesai itu. Tapi belum selesai dan nikah dia karena umurnya kan juga sudah cukup dewasa. Itu kan biasa di sana kalau ada yang menikah keluarga itu pada datang tetangganya atau sunatan juga datang. Terus kan kalau kan pengantin kan disandingkan ya ini tarup ini orang tamu pada duduk di sana pelamin namanya pelamin ya pelaminan itu disanding itu. Dia lihat teman saya bersanding itu, ibu saya nangis. Nangis terseduh-seduh.
sampai kiri ke tangan duduk, dia tanya loh, kenapa yuk? Saya iling sungkono katanya. Karena ketemu saja tidak, dia kan ingin sekali punya menantu, punya cucu gitu ya. Itu ya saya pahami juga lah. Ya, karena itu tinggalan yang tergores sama saya. Hasil dari perjalanan hidup saya yang begini ya nggak bisa lain ya, harus memikul kesedihan juga. Karena ada orang bilang, wah ada yang bilang dulu pegawai kedutaan itu saya undang, tadi pegawai biasa, dia itu bukan orang penting sekali di kedutaan. Ya saya cerita ya kami nggak bisa pulang, tapi senang Mas Banu ya Pak di sini. Loh, senangnya apa? Saya terus terang gitu saja. Ya kan di sini wah kehidupan lebih baik. Saya bilang, Mas, manusia itu bukan diukur kalau kenyang, senang. Itu lebih senang. Itu manusia itu kan juga punya perasaan. Bagaimana? Saya terus bilang ngomong gitu, dia, oh kalau gitu maaf Pak. Ngomong gitu dia. Kalau senang itu hanya diukur kenyang lah. Kalau kenyang aja itu apa, sapi pun bisa kenyang. Om sendiri benar-benar bergulat dengan perasaan dan juga ini ya Om ya, apa namanya, pergolakan batin. Batin, iya betul, pergolakan batin. Bagaimana juga ya masa lampau itu sering seperti apa ya, seperti penjaga begitu. Ada orang misalnya kalau menjaga anak-anak atau bayi itu harus dibangunkan, kasih minum. Itu juga kenangan juga kadang membangkitkan saya kembali. Saya nggak ingin ingat itu, tapi tiba-tiba entah karena apa datang itu. Biasanya di masa tua lebih banyak kenangan-kenangan masa kecil yang timbul ya Om. Iya, itu apa yang paling bikin Om benar-benar tersentuh dan akhirnya menangis ketika ingat tentang ibu Om? Keluhan dia bahwa dia itu wah aku bakal ora iso ketemu meneh karo Sungkono. Itu ucapan yang itu bukan dengar langsung dari dia ya, tapi dari orang yang pernah dengar dari dia. Itu memang waduh seperti menyayat hati saya itu. Walaupun itu ucapan orang lain tapi kayak reportase dari ucapan ibu saya, seolah-olah saya dengar ibu saya ngomong begitu. Jadi pas Ibu Sarah tuh selain menabur bunga, menabur air mata juga. Iya betul, saya betul nangis sampai ya terseduh-seduh gitu, sampai Hasih itu anak saya yang kecil itu ya meluk-meluk saya, nepuk-nepuk gitu. Dia bisa memahami ya mungkin gitu. Tidak ada keinginan untuk kembali ke Indonesia dan tinggal di kampung halaman. Itu saya juga kemukakan sama waktu Menko Polhukam datang itu. Saya bilang, kok enak saja hanya sekarang ini mereka menjajakan kasih paspor kalau mau pulang. Pokoknya hak kewarganegaraan sepenuhnya dipulihkan. Loh, memangnya kalau sudah pulang boleh kembali ke kewarganegaraan, seusia kita ini terus masih bisa hidup bagaimana di sana? Sama sekali nggak ngomong dia. Usia sudah setua ini. Ya, bagaimana hidup di negeri yang sudah kita tinggalkan sekian lama? Sama sekali nggak disentuh. Terus kita juga tanya, lah teman-teman kami yang sudah mati di sini itu kalian perlakukan apa? Apa kalau sudah mati nggak ada pemulihan nama baik mereka? Nggak ngomong. Jadi banyak masalah yang belum. Apalagi di Indonesia yang 1 juta dibunuh itu gimana? Hal-hal hukum yang diciptakan oleh Orba seperti monumen-monumen yang dibuat itu masih tegak. Kenapa kok masih tegak? Kok nggak dipersoalkan? Kemudian juga hukum, sejarah apa-apa masih tetap seperti yang dibuat Orba. Katanya mau menyelesaikan. Kok apa-apa yang ditinggalkan Orba tetap diakui, dipertahankan. Ya itu kan sudah. Ini di sini coraknya corak politik. Jadi bukan penyelesaian secara tulus, secara adil sudah belum. Berarti Om lebih memilih untuk tetap pulang. Menutup mata di sini. Pulang itu saya pikir kan nggak sederhana. Ya. Di usia karena banyak
beberapa teman saya yang berusaha sendiri pulang dulu itu maaf saja bukan berarti kalau pulang terus mati di sana. Tapi kesudahannya memang begitu. Wong udah umur tua apalagi yang kesehatannya kurang baik. Itu bagaimanapun bahwa di Eropa tentang pemeliharaan kesehatan dengan di sana itu memang jauh masih di bawah kapasitas Eropa. Makanya ketua kelompok Watch 65 kami, Dr. Ratna Saptari, itu ketua kami itu waktu pertemuan dengan duta besar kita di sini itu bilang sebenarnya rezim Orba itu telah menghancurkan kehidupan dia. Dan bukan 1-2 orang, 500 lebih tenaga ahli yang dididik di luar negeri itu dilenyapkan, dibuang di keranjang sampah itu. Itu Pak Dubes kita juga tersentuh juga. Dia sudah mendengar itu mengangguk-angguk juga. Apa jadinya kalau mereka semua bisa pulang dan membangun Indonesia ya Om? Dulu kami betul-betul kalau kita pulang kita akan bilang sama Presiden, bilang sama Pak Menteri, Pak kita harus punya pabrik mesin.